I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngerangkum 15 kaiju yang ada di anime Kaiju nomor 8 yang saat ini udah terdeteksi di manganya. Buat kalian yang cuma ngikuti animenya, Mimin saranin buat ngeskip aja video ini karena ini mengandung spoiler garis keras. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Berikut adalah list kaiju bernomor yang telah terdeteksi. Kaiju nomor 1 bernama Ichi Kaiju. Saat ini, kaiju nomor 1 telah dimusnahkan dan menjadi senjata number. Diketahui, kaiju nomor 1 memiliki kekuatan penglihatan masa depan. Ini juga merupakan senjata tertua kaiju yang ada di Jepang. Karena tepat setelah kematian dari Ichi Kaiju, sebagian tubuhnya saat itu langsung diubah menjadi senjata yang saat ini digunakan oleh Kapten Divisi 1 yang bernama Jenderal Narumi. Kaiju nomor 1 memiliki fisik berotot besar dengan kulit abu-abu dan bagian terbuka di tubuhnya. Bagian-bagian itu pun memperlihatkan banyak mata merah muda dengan pupil berbentuk salib. Dari segi kepala kaiju nomor 1 ini memang cukup mirip dengan kaiju nomor 10 dan juga 12. Dari segi fisik, terdapat 4 rongga mata besar berwarna gelap dan 2 tanduk mirip banteng di atas kepalanya yang menambah keseraman dari kaiju nomor 1 ini. Sebagai senjata number, kaiju nomor 1 didesain sebagai baju tempur lapis baja abu-abu yang dilengkapi oleh jaket hitam. Untuk chapter manganya, kaiju nomor 1 telah ditampilkan berkali-kali di berbagai adegan yang menampilkan pertempuran dari Jenderal Narumi. Nantinya, pada arc bencana yang diakibatkan oleh kaiju nomor 9, ketika para kaiju-kaiju bernomor muncul di berbagai titik yang ada di Jepang, Gen Narumi pun pada akhirnya berhasil mengembangkan kekuatan ini dan bisa mengendalikan kekuatannya sampai mengubah warna matanya dari warna merah menjadi warna hijau. Berikut adalah berbagai kekuatan yang telah teridentifikasikan dari kaiju bernomor. Sebagai kaiju nomor 1, dia adalah kaiju yang sangat kuat, bahkan kaiju yang sangat menakutkan. Karena setiap serangan yang dilancarkan oleh kaiju nomor 1 bukanlah serangan yang bisa dihindari. Karena dengan kemampuan melihat masa depan itu, kaiju nomor 1 bisa menyerang ke titik hindaran dari targetnya. Diketahui, kaiju nomor 1 memiliki kekuatan yang bernama Pseudo Foresight. Itu merupakan retina dari kaiju nomor 1 itu sendiri. Retina ini akan memungkinkan penggunanya melihat makhluk hidup lain dan menunjukkan titik lemah mereka. Bahkan itu juga bisa memberikan penglihatan yang lebih baik lagi. Karena hal inilah, kaiju nomor 1 pun merupakan kaiju yang paling sempurna dalam melancarkan serangannya. Setelah menjadi senjata number, kekuatan ini pun diwarisi oleh Jenderal Narumi. Sampai pada akhirnya, beberapa hal lain pun bisa terdeteksi. Itu mulai diketahui seperti tanda-tanda listrik, aliran energi senjata, dan juga elektron suhu serta perubahan medan. Selanjutnya adalah kaiju nomor 2 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Nikaiju. Diketahui sebagai kaiju yang memberikan perlawanan yang cukup mengerikan kepada pasukan pertahanan yang ada di Jepang. Setelah dibunuh oleh angkatan pertahanan, kaiju ini juga diubah menjadi senjata number dan diwarisi oleh komandan tertinggi Isao Shinomiya yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Kikoru Shinomiya. Dari segi penampilannya, kaiju nomor 2 akan terlihat seperti kaiju coklat besar dengan tubuh bulat yang kekar dan ditutupi oleh lempengan bebatuan. Ekor panjang berbatu dengan lengan pendek yang cukup tebal. Dia juga memiliki kepala seperti reptil dengan 14 mata dan mulut yang dipenuhi oleh gigi tajam. Namun sebagai senjata number, itu berbentuk seperti baju besi hitam bersisik dengan 2 sarung tangan logam putih. Kaiju nomor 2 diketahui memiliki rasa bangga yang sangat tinggi dan mempertahankan kehormatannya sampai kematiannya. Karena diketahui dalam sejarah perang tahun 1972 melawan Kaiju nomor 2,
Kaiju nomor 2 bahkan sampai meratakan kota Sapporo, dan kota Sapporo pun saat itu rata dengan tanah. Diketahui akibat insiden ini, banyak pasukan pertahanan yang terbunuh di medan perang. Bahkan ketika Kaiju nomor 2 sudah mendekati kematiannya, dengan kehormatan yang sangat besar itu, Kaiju nomor 2 tidak mengalah sama sekali dan masih berhasil membunuh beberapa prajurit yang berada di medan pertempuran. Hingga akhirnya dia pun dikalahkan dan dibunuh oleh angkatan pertahanan. Mayatnya kemudian digunakan kembali sebagai dasar untuk baju tempur dan sarung tangan milik Isao Shinomiya. Dalam manganya, Kaiju nomor 2 juga sudah ditampilkan berkali-kali, seperti saat pertemuan pertama Isao dengan Kafka Hibino, atau saat insiden Kyukaiju yang telah ditampilkan sebelumnya. Walaupun pada akhirnya kekuatan Kaiju nomor 2 berhasil dirampas oleh Kaiju nomor 9. Sekarang kita bakal ngebahas tentang kekuatan Kaiju nomor 2 yang mungkin udah diketahui. Kaiju nomor 2 adalah monster yang kuat, yang memiliki kekuatan penghancur di luar logika, bahkan mampu menimbulkan ancaman yang sangat besar bagi seluruh kota. Kekuatannya membuat sosok Jenderal Isao Shinomiya pun menjadi sangat mengerikan. Bahkan diketahui hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan kekuatan dari Kaiju nomor 2, yang tidak lain adalah Komandan Isao sendiri. Karena itulah saat Isao menggunakan kekuatan Kaiju nomor 2, dia bahkan mampu dengan mudah melukai Kafka Hibino dalam bentuk kaijunya. Hanya saja saat itu Isao Shinomiya sedang tidak berada di masa puncaknya karena alasan umur yang sudah sangat tua. Kaiju nomor 2 ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kota sampai rata dengan tanah. Serangan Sonic merupakan serangan yang cukup terkenal dari sosok Kaiju nomor 2 ini. Itu adalah serangan dengan memperluas jangkauannya menggunakan ledakan supersonik yang sangat kuat. Bahkan kemampuan melepaskan energi yang sangat merusak, mirip dengan listrik dari mulutnya itu, juga merupakan salah satu kelebihan dari Kaiju nomor 2. Dan hasilnya, Isao Shinomiya pun mewarisi pukulan yang sangat kuat dan pelepasan energi yang benar-benar sangat stabil. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 3. Bentuk Kaiju nomor 3 ini masih belum ditampilkan di manganya meskipun 100 chapter lebih. Namun, sempat beberapa kali tersinggung di komik manganya bahwa saat ini ada beberapa pengguna yang cocok dengan seragam baju nomor 3. Dan karena itu, uji coba pun masih terus dilakukan. Jadi untuk penjelasan Kaiju nomor 3 masih belum bisa Mimin jelasin. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 4. Dari segi penampilan, Kaiju nomor 4 ini adalah monster terbang besar dengan wajah datar yang dilengkapi dengan 3 mata dan gigi tajam. Tubuhnya itu memanjang dan mirip seperti kelabang. Kaiju ini juga memiliki beberapa set sayap yang berada di punggungnya itu. Namun saat ini, Kaiju nomor 4 juga telah diubah menjadi senjata number dengan seragam bersisik berwarna terang, memiliki 2 reversor tepat di lengan dan rok panjangnya. Bahkan juga dilengkapi 1 set sayap yang benar-benar cukup indah. Untuk saat ini, bahkan teridentifikasi bahwa Kaiju nomor 4 merupakan satu-satunya senjata Kaiju yang memiliki kemampuan terbang. Kaiju nomor 4 sepertinya bisa mengingat dengan jelas pengguna masa lalunya yang tidak lain adalah Hikari Shinomiya. Hikari Shinomiya merupakan almarhum dari ibu Kikoru Shinomiya yang saat itu gugur dalam penaklukan Kaiju nomor 6. Setelah pertempuran yang sangat panjang di masa lalu, Kaiju nomor 4 pun pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan pertahanan. Dan senjatanya pun pada akhirnya diwarisi oleh Hikari Shinomiya. Ketika Hikari Shinomiya mendapatkan baju number nomor 4 ini, dirinya pun mulai tercatat dalam sejarah sebagai sosok yang pernah membantai Kaiju terbanyak di dalam sejarah. Itu karena Hikari Shinomiya mampu mengendalikan kekuatan dari Kaiju nomor 4 dengan sangat baik. Sekarang kita bakal ngebahas tentang kekuatan dan kemampuan dari Kaiju nomor 4 ini. Sebagai Kaiju nomor 4, dia adalah Kaiju yang sangat kuat dan mengalahkannya memerlukan waktu yang sangat lama. Itu karena Kaiju nomor 4 memiliki beberapa pasang sayap di punggungnya yang memungkinkannya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan sebagai senjata number, kecepatan inilah yang menjadi keunggulan dari Hikari Shinomiya dalam menumpas semua Kaiju yang muncul di muka bumi. Karena sejujurnya, kecepatannya benar-benar melampaui kecepatan dari senjata umat manusia sendiri. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 5.
bentuk kaiju nomor 5 ternyata masih belum ditampilkan di manganya juga, meskipun udah 100 chapter lebih. Namun, juga sempat disinggung beberapa kali bahwa saat ini beberapa pengguna yang cocok pun telah teridentifikasi dengan baju nomor 5. Dan karena itu, uji coba pun masih terus dilakukan. Jadi untuk penjelasan detail tentang kaiju nomor 5 masih belum diketahui. Selanjutnya adalah kaiju nomor 6, dikenal sebagai Roku Kaiju, merupakan kaiju terkuat yang pernah muncul dalam sejarah, bahkan memiliki julukan sebagai Raja Kaiju. Diketahui, perang melawan kaiju nomor 6 merupakan perang yang sangat besar yang terjadi 10 tahun lalu. Dari segi fisik, kaiju nomor 6 akan ditampilkan dengan sosok besar bersisik gelap yang bentuknya mirip dinosaurus theropoda, memiliki lengan pendek dengan kaki besar, serta kepala yang memanjang dan dilengkapi oleh rahang panjang dengan gigi yang tajam. Sedangkan bagian atas tenggorokannya memiliki 2 tanduk panjang dan runcing di setiap sisinya. Kaiju nomor 6 juga memiliki plat punggung dengan 4 ekor yang saat itu benar-benar sangat panjang, dengan ukurannya yang bahkan melebihi tubuh utamanya. Sebagai senjata number, itu adalah baju tempur berwarna biru tua dengan tekstur seperti kumbang, dengan berbagai pipa yang saat itu mampu mengalirkan energi dingin. Berikut adalah sejarah 10 tahun lalu tentang kaiju nomor 6. Waktu itu, kaiju nomor 6 telah menjadi pusat berbagai bencana alam yang bahkan menyebabkan kematian 200 perwira angkatan pertahanan. Bahkan 3 kapten besar pun saat itu terbunuh karena pertempuran melawan kaiju nomor 6. Ini juga yang menjadi akhir pertualangan dari Hikari Shinomiya, sang legenda yang tidak pernah terhentikan. Bahkan setelah kematian dari sang Raja Kaiju ini, dirinya pun kemudian diubah menjadi senjata number. Hanya saja untuk waktu yang sangat lama. Nggak ada satupun orang yang bisa mewarisi kekuatan dari kaiju nomor 6 ini. Itu karena tekanan yang dihasilkan oleh kaiju nomor 6 benar-benar memberikan tekanan yang sangat kuat bagi tubuh seseorang. Namun, waktu momen dimana Kafka yang merupakan Hakaiju ditangkap, Isao Shinomiya sebenarnya sempat memunculkan topik tentang seragam kaiju nomor 6 ini, yang pada akhirnya setelah kematiannya, topik ini dibahas kembali oleh Ashiro Mina dalam rapat besar. Dan di momen itu, Ashiro Mina dan Wakil Komandan Soshiro Hoshina mengusulkan Ichikawa Reno sebagai pengguna number nomor 6. Awalnya, dalam komik manganya, Reno mengalami kegagalan dalam mengendalikannya. Bahkan saat uji coba kecocokan, Reno juga sempat mengalami pingsan karena tidak mampu menahan tekanan yang sangat kuat. Bahkan ketika dalam latihan, tidak jarang beberapa tulang dari Reno sampai patah karena tekanan dari kaiju nomor 6 yang terlalu kuat. Namun pada akhirnya, Ichikawa Reno pun perlahan-lahan mulai bisa menggunakan kekuatan kaiju nomor 6 ini. Tepatnya setelah Iharu Furuhashi memberikan dukungan kepada dirinya. Dan berikut adalah bentuk-bentuk kekuatan dari kaiju nomor 6. Kaiju nomor 6 digambarkan sebagai kaiju berbahaya dengan gelar Raja Kaiju yang memiliki kekuatan 9.6 dan berhasil memimpin para kaiju untuk menciptakan bencana alam yang tidak tertandingi. Bencana alam itu bahkan diakui sebagai bencana yang paling dahsyat yang pernah ada dalam jalan cerita pasukan pertahanan. Bahkan setiap serangan dari kaiju nomor 6 selalu menimbulkan badai salju yang sangat kuat di Odawara. Karena itu, kaiju nomor 6 ini juga dikenal sebagai simbol keputusasaan. Bahkan sebagai senjata number, kekuatannya juga masih cukup kuat. Selanjutnya adalah kaiju nomor 7. Untuk kasus nomor 7 ini masih sama dengan nomor 3 dan nomor 5. Jadi informasinya masih belum bisa Mimin sampaikan. Dan selanjutnya adalah kaiju nomor 8. Seperti yang kalian ketahui, sejak awal kaiju nomor 8 merupakan kaiju baru. Ketika Kafka saat itu mengalami pengobatan saat serangan kaiju sebelumnya, tiba-tiba sesosok kaiju aneh pun mulai memasuki mulut Kafka dan mengubahnya menjadi kaiju ke-8 yang dikenal sebagai Hakaiju. Diketahui, Hakaiju adalah kaiju yang memiliki tingkat misteri yang paling banyak karena tingkat kekuatannya yang bahkan mencapai angka 9,8. Dan ini merupakan yang paling besar dalam sejarah.
Bahkan untuk beberapa kisah heroiknya juga udah dijelaskan berkali-kali ketika Kafka menggunakan kekuatan ini. Namun ada efek sampingnya. Ketika Kafka menggunakan kekuatannya, beberapa bagian tubuh dari Kafka nantinya perlahan-lahan akan berubah menjadi tubuh Hakaiju secara permanen. Bahkan diketahui ada kemungkinan suatu hari nanti jika Kafka terus menggunakan kekuatan dari Hakaiju, dirinya tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 9 yang dikenal sebagai Q-Kaiju. Ini adalah biang onar dalam art manga yang menyebabkan keributan besar di era ini. Sebagai kaiju humanoid, Kaiju nomor 9 selalu berkeliling menghidupkan kembali kaiju-kaiju yang telah dibunuh oleh angkatan pertahanan demi mengambil kembali kekuatan kaiju yang dicuri oleh manusia. Dia pernah menyusup sebagai anggota pembersihan dan perlahan-lahan menciptakan serangan kaiju di perkotaan. Bisa dibilang, Kaiju nomor 9 ini memiliki intelektual yang sangat tinggi dan merupakan kaiju tergigi yang selalu mempelajari kelemahan dari umat manusia. Karena itulah, dalam pertempuran nyata, Kaiju nomor 9 berkali-kali selamat dari kematian dengan memanfaatkan orang lain yang tidak bisa diabaikan oleh pasukan pertahanan. Untuk dari tampilan wujudnya sepertinya tidak perlu Mimin beritahu lagi, karena kalian juga udah pasti tahu itu, dan itu akan memperlama durasi video ini. Dari segi kepribadian, Kaiju nomor 9 adalah individu yang sangat dingin, tenang, dan benar-benar sangat kejam. Dia tidak segan-segan membunuh musuh yang menyerangnya. Diketahui, Kaiju nomor 9 merupakan kaiju terlicik, dan kekuatannya yang paling berbahaya yang sebenarnya adalah intelektualnya ini. Karena setiap kali dirinya lolos dari kematian, Kaiju nomor 9 selalu berhasil melakukan evolusi kekuatan. Sebenarnya, dari segi kekuatan, pada awalnya, Kaiju nomor 9 ini masih berada di tingkat kekuatan 8,5. Hanya saja, seiring evolusinya, dia bahkan mampu menahan kekuatan dari Kaiju nomor 2 yang berada di tingkat 9,5. Hanya karena seiring evolusinya, Kaiju nomor 9 pun perlahan-lahan mulai melampaui tingkat bahayanya sendiri. Bahkan untuk mengidentifikasi tingkat bahayanya saat ini juga masih sangat sulit. Dia memiliki kecepatan dan refleks yang sangat luar biasa dan memungkinkan dirinya menembak peluru-peluru kaiju dari jarinya. Dia juga mampu membelah dirinya atau melakukan perubahan pada bentuk tubuhnya itu. Dia bisa dibilang mirip dengan virus yang selalu memasuki inang baru. Setiap virus yang memasuki inang yang berbeda-beda akan mendapat daya kebal yang berbeda-beda pula. Begitu juga konsep dari Kaiju nomor 9 ini. Sejauh ini, belum ada yang bisa mengalahkan Kaiju nomor 9, ya setidaknya sampai video ini Mimin bikin. Tentang kekuatan Kaiju nomor 9 yang lain, dia mampu menggabungkan tubuhnya dengan kaiju baru untuk memasuki bentuk baru yang kuat. Kekuatan ini juga memungkinkannya untuk menyatu dengan monster lain. Karena itulah, kekuatan dari Kaiju nomor 2 bisa dimiliki oleh Kaiju nomor 9 dengan menelan Isao Shinomiya. Kaiju nomor 9 juga memiliki kemampuan penyembuhan yang melampaui kaiju yang lain, bahkan memiliki kekuatan untuk membangkitkan kaiju yang telah mati. Dan parahnya lagi, setiap kaiju yang dibangkitkan oleh Q-Kaiju ini akan menjadi semakin overpower. Bahkan selama inti dari Kaiju nomor 9 tidak dimusnahkan, meskipun kepala dari Kaiju nomor 9 itu telah terputus, dia tetap bisa memulihkan tubuhnya. Seperti yang terjadi di beberapa adegan dalam cerita manganya. Namun musuh alami dari Kaiju nomor 9 adalah kekuatan Hakaiju yang dimiliki oleh Kafka Hibino. Karena kekuatan Kafka mampu mengatasi regenerasi tubuh dari Q-Kaiju. Selain itu, Q-Kaiju juga memiliki kekuatan dalam mengendalikan dan memerintah monster lain. Dan kekuatan inilah yang membuat dirinya mulai dikenal sebagai Raja Monster yang baru, menggantikan sosok Kaiju nomor 6. Kaiju nomor 9 juga memiliki kekuatan ruang kamuflase. Dia telah menunjukkan kemampuan untuk menciptakan area yang mampu memutuskan frekuensi radio dan tanda-tanda vital, yang menyebabkan orang dari luar tidak bisa masuk dan mengetahui keberadaannya. Selain itu, kekuatan Kaiju nomor 2 dan kaiju-kaiju lain yang telah diserapnya juga pasti dimiliki oleh Kaiju nomor 9 ini. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 10, dikenal sebagai J-Kaiju. Dianggap sebagai prototipe karena tercipta dari bahan uji coba Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 10 adalah kaiju humanoid yang sangat tinggi, berotot dengan kulit lapis baja abu-abu gelap.
duri kusam di punggungnya, dan ekor runcing yang panjang. Dia juga memiliki tengkorak memanjang seperti tanduk tajam di bagian depan dan rongga seperti salib di wajahnya itu, dengan banyak gigi yang mengelilingi tubuhnya. Setelah dikalahkan oleh Divisi 3, Kaiju nomor 10 pun telah diproduksi menjadi kepala dan tulang belakang yang terhubung dengan inti yang rusak. Berbeda dengan senjata Kaiju yang lain, Kaiju nomor 10 merupakan satu-satunya senjata Kaiju yang masih memiliki kesadaran Kaiju, yang kekuatannya akan diwarisi oleh Soshiro Hoshina. Bahkan diketahui, Kaiju ke-10 dengan Soshiro Hoshina memiliki banyak kemiripan, karena sama-sama merupakan orang dengan bakat yang tidak dianggap. Nantinya, Kaiju ke-10 akan dipakai Hoshina dan bertarung melawan Kaiju nomor 12. Untuk pertempuran detailnya Mimin belum bisa ceritain, jadi kalian tunggu aja untuk lanjutan manganya dari channel Mimin. Karena nggak lama lagi, pertempuran Kaiju nomor 10 dan nomor 12 akan segera terjadi. Untuk kekuatannya, diketahui tingkat kekuatan dari Kaiju nomor 10 pada awalnya hanya sekitar 8,3 saat pertama kali muncul. Namun ketika perubahannya, nilainya mulai membengkak menjadi 9.0. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi dia tidak dibekali pemikiran yang benar-benar logis, karena nyatanya Kaiju nomor 10 selalu menyerang musuhnya dari arah depan, cuma gara-gara dia tuh pengen tahu sekuat apa dirinya sebenarnya. Bahkan ketika dirinya terluka, Kaiju nomor 10 selalu merasa senang karena merasa bahwa ada orang yang lebih kuat dari dirinya. Dia pun memiliki ambisi untuk mengalahkan yang lebih kuat. Karena alasan itu, dia ingin sekali menang melawan Kaiju nomor 12 yang merupakan versi sempurna dari Kaiju nomor 10 ini. Selain daya pukulannya yang luar biasa, kecepatan serangan dari Kaiju nomor 10 juga melampaui logika. Dengan refleks dari Hoshina, dia pun perlahan-lahan mulai menjadi partner yang sangat baik dalam membantu perkembangan Hoshina. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 11. Kaiju nomor 11 merupakan salah satu ciptaan dari Kaiju nomor 9 dengan tingkat kekuatan yang berada di 9.0. Nantinya, Kaiju nomor 11 akan menahan dan melawan semua serangan dari Jenderal Narumi. Dan terungkaplah, dia mengetahui semua serangan dari Narumi berkat ingatan Isao Shinomiya yang sebagiannya ditanamkan oleh Kaiju nomor 9 ke dalam pikiran Kaiju nomor 10. Karena itulah, gaya bertarung dari Gen Narumi awalnya bisa ditangkal dengan mudah oleh Kaiju nomor 11. Bahkan pada akhirnya, Gen Narumi pun berhasil disudutkan olehnya dan direndahkan habis-habisan. Untuk penjelasan pertempuran itu Mimin masih belum bisa jelasin, karena pembahasannya termasuk spoiler garis keras yang belum Mimin bahas. Oh iya, Kaiju ke-11 juga memiliki kekuatan fisik yang sangat besar dan memiliki kekuatan pembesar otot. Bahkan pertahanannya sangat kuat, yang membuat Jenderal Narumi pun kesulitan untuk menghadapi dirinya itu. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 12. Dia adalah Kaiju humanoid yang merupakan versi sempurna dari Kaiju nomor 10, yang nantinya akan bertarung dengan Soshiro Hoshina seperti yang udah Mimin jelaskan tadi. Kalau dari segi kekuatan, kayaknya Mimin gak perlu terlalu ngebahas banyak, karena sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Kaiju nomor 10. Hanya saja Kaiju nomor 12 juga dibekali kemampuan bela diri yang sangat luar biasa, karena dirinya juga merupakan ciptaan dari Kaiju nomor 9 dan merupakan versi sempurna dari Kaiju nomor 10. Bahkan mampu beradaptasi dalam pertempuran jangka panjang sekalipun. Oh iya, sekedar informasi aja, kalau Mimin tiba-tiba lupa, untuk Kaiju nomor 10 sampai Kaiju nomor 15 semuanya merupakan ciptaan dari Kaiju nomor 9. Selanjutnya adalah Kaiju nomor 13. Dari semua ciptaan Kaiju nomor 9, nomor 13 inilah yang paling mirip dengan dirinya dari segi penampilan. Kaiju yang satu ini berbeda dari yang lain. Dirinya itu mewarisi kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan saat pertama kali muncul, dia sempat berlomba dengan mobil, yang membuat mobil pun sampai ketinggalan jarak 12 km. Tapi karena Kaiju ini sempat berlomba dengan mobil, kayaknya kita bisa menganggap bahwa Kaiju nomor 13 adalah Kaiju tergabut yang pernah ada dalam pertempuran epik melawan Kaiju nomor 13 nanti. Nantinya akan ada beberapa pemimpin Platon yang hampir mengalami kematian, karena Kaiju nomor 13 ini benar-benar sangat kuat. Hanya saja untuk pertempuran detailnya kalian bisa menanti lanjutannya di channel Mimin. Selanjutnya untuk Kaiju nomor 14, satu-satunya Kaiju yang benar-benar sangat aneh, karena bentuknya seperti kotak hitam legam dengan wajah yang ada di setiap sudutnya. Wajah-wajah itu selalu tersenyum,
dengan sangat menakutkan. Bahkan nantinya, kaiju nomor 14 ini mampu menghindari sasaran dari Ashiromina dan sampai menghancurkan kota dengan pancaran energi darinya. Bahkan serangan dari pasukan pertahanan nantinya juga bisa ditahan oleh kaiju nomor 14 ini. Serangan energi adalah serangan andalan dari kaiju nomor 14. Selanjutnya yang terakhir adalah kaiju nomor 15. Ini adalah kaiju yang diciptakan oleh kaiju nomor 9 berdasarkan ingatan dari Isao Shinomiya. Dengan kata lain, kaiju ini memang didesain mirip dengan Kikoru Shinomiya karena memiliki peran untuk mengalahkan Kikoru Shinomiya juga. Pertama kali muncul, dia diidentifikasikan sebagai kaiju yang tidak berbahaya dan dengan tenang mengamati sekelilingnya tanpa menyerang atau bahkan melibatkan manusia. Namun saat dirinya menyerang, dia mengungkapkan sifat aslinya sebagai makhluk kejam yang sangat licik yang tidak segan-segan mengejek korbannya. Dia juga memiliki sifat sombong yang benar-benar angkuh layaknya Kikoru Shinomiya. Namun pertempuran melawan Kikoru Shinomiya nantinya akan berakhir dengan sangat tragis. Dan ada beberapa momen haru yang belum bisa Mimin ceritain karena mengandung spoiler garis keras. Diketahui, dari segi kekuatan, kaiju nomor 15 ini bisa melepaskan serangan psikogenik kepada lawannya. Dia akan mempertanyakan alasan kenapa seseorang harus menjadi lebih kuat. Dia juga memiliki kecepatan yang sangat luar biasa sampai bisa mengimbangi kaiju nomor 4. Selain itu, kaiju nomor 15 memiliki pertahanan yang bisa merubah bentuk tubuhnya dengan regenerasi instan yang bisa menumbuhkan bagian tubuhnya yang saat itu terputus. Dan itulah 15 kaiju yang saat ini udah diketahui. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.